Selamat pagi Bu Zulfa. Bagaimana kabarnya Bu Zulfa hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Maaf Bu Zulfa sudah mengganggu waktunya. Mungkin seperti yang telah saya diskusikan pada waktu yang lalu, bahwa nanti kita akan melakukan proses supervisi akademik, yang mana pada supervisi akademik nanti ada 3 tahapan kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama kegiatan pra-observasi, kemudian yang kedua kegiatan observasi, kemudian yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, perlu Bu Zulfa ketahui bahwa kita masuk pada kegiatan yang pertama hari ini, yaitu pra-observasi. Kita akan berdiskusi ataupun sharing atau ngobrol-ngobrol santai saja Bu Zulfa, tidak usah sepaneng, tidak usah tegang, santai saja. Saya juga belajar, bukan bermaksud untuk mengajari Bu Zulfa, mohon maaf, tetapi pembelajaran ini mungkin bisa Bu Zulfa jadikan tambahnya ilmu ataupun ilmu baru pada diri Bu Zulfa. Dan dengan kegiatan ini Bu Zulfa, malah kita jadikan pengalaman dan menambah ilmu baru pada kegiatan kali ini. Dan Bu Zulfa, di sini saya ingin mengetahui persiapan yang sudah Ibu lakukan. Pembelajaran di kelas dilaksanakan. Mungkin persiapan-persiapan yang perlu Bu Zulfa siapkan itu apa saja? Mungkin boleh. Sedangkan kegiatan pasca observasi nanti kita juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Dan nanti untuk pengajar prakteknya itu nanti akan datang ke sini dan mendampingi kita. Jangan takut, pengajar prakteknya itu enak. Mungkin. Dan nanti beliau akan datang ke sini. Selain itu juga mengecek keadaan lembaga. Selain itu mengadakan pendampingan. Mungkin saja nanti kita akan suruh praktek di dalam kelas. Itu di dalam pendampingan 5 besok, kurang lebih mungkin tanggal 31 Mei akhir gitu. Kemudian bagian sistemnya kita akan melakukan coaching ataupun percakapan tentang pembelajaran yang sudah itu praktekkan itu. Dan beberapa tahapan akan kita lakukan untuk menyingkat waktu. Hari ini saya ingin bertanya pada Ibu terkait dengan tentang pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Nah, yang pertama yang perlu saya tanyakan yaitu nanti mata pelajaran apa yang akan Ibu pelajari kira-kira di dalam praktek observasi nanti. Oh, nanti berarti yang akan Ibu pelajari adalah tentang mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, apa tujuan yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti itu? Tujuannya ialah agar siswa dapat mengetahui tempat wisata yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Berarti agar siswa dapat mengetahui tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia. Memang banyak sekali tempat wisata yang ada di Indonesia dan itu perlu anak-anak kenalkan. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu mengetahui tempat-tempat wisata tersebut. Kemudian apa yang Ibu akan kembangkan dalam pembelajaran nanti? Yang akan saya kembangkan ialah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kenapa? Karena pembelajaran itu sangat menarik. Mungkin Ibu kalau memang pembelajaran itu berpusat pada siswa, pastinya sangat menarik sekali. Nah, selanjutnya
Media apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti itu kira-kira apa? Media yang akan saya gunakan saat proses pembelajaran nanti adalah media foto, Pak. Media foto, berarti foto tempat wisata Yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Kalau fotonya pasti, kalau di situ ada foto, pasti anak-anak itu ibaratnya tertarik sekali. Itu excited dalam pembelajaran. Iya, betul sekali Bu. Selain itu, metode apa yang nanti Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Metode atau strategi nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan bakat siswa. Minat dan bakat siswa. Dengan cara apa ya Ibu menggunakan minat dan bakat siswa tersebut? Observasi keseharian siswa, pengamatan pembelajaran sehari-hari, dan kemarin sudah saya lakukan pemetaan dengan mengisi kuesioner mana yang termasuk audio visual atau kinestetik. Iya. Apa yang Ibu sudah lakukan sudah sangat bagus sekali. Saya sangat penasaran sekali dan pasti proses pembelajaran akan sangat menarik sekali karena sudah terbayang di pikiran saya. Pasti peserta didik akan lebih aktif, kreatif, menyenangkan. Selain itu juga pastinya pembelajarannya adalah berpihak pada murid. Setelah ini nanti kita akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelas untuk melakukan pembelajaran budaya. Langkah yang kedua yaitu observasi. Yang ketiga nanti adalah pasca observasi itu. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah mengganggu waktu panjenengan. Mungkin di lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bojonegoro tempat wisatanya di mana? Malioboro. Malioboro. Di Bojonegoro tempat wisatanya di mana? Bojonegoro. Ya Pak? Govan. Siapa yang pernah ke Govan? Ya. Kalau di Tuban tempat wisatanya di mana? Yo, sekitar di mana?
ada papan tulis. Di papan tulis ini aja Pak. Ya, kelompok 1 aja apa? Jadi nanti bagian yang ini apa? Taman Mini Indonesia Indah. Siapa sih bagian Taman Mini Indonesia Indah? Angkat tangan kanan. Ini gambar apa? Candi Borobudur. Siapa yang udah pernah ke Candi Borobudur? Udah pernah Mas Salim? Kapan? Ya kapan? Bukan sama siapa? Kapan itu? Candi Borobudur kelompok Mbak Laila nanti berarti membahas Candi Borobudur. Yang ini apa? Batu Skrip Zoo. Siapa yang pernah ke Jati Park 2? Jati Park 2 Green Park sama Batu ini danau terpencil. Apa? Danau Toba. Letaknya di mana Danau Toba? Sumatera Utara. Dilihat di tengah-tengah danau ini ada pulau. Namanya pulau apa? Namanya pulau apa? Di tengah-tengah pulau ini loh, ini danaunya. Di sini ada daratan kecil. Ini namanya pulau apa? Pulau apa? Danau Pulau Samosir. Dan di sini ada apa? Ini apa? Ini apa pulau? Komodo Mas Salim. Nah, di Pulau Komodo ini nggak ada tempat tinggal di sana. Satu pulau cuma ada apa? Komodo sama hewan dan satwa yang dilindungi. Nanti ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi masyarakat secara kelompok nanti kalian nyari dulu. Dikerjakan
Nusa Tenggara kemana? Di mana letak Pulau Komodo? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Di mana letak Candi Borobudur? Ayo, di mana letak Candi Borobudur? Di mana letak Candi Borobudur? Yo, di mana? Di kota Bungkilan, Magelang, Jawa Tengah. Ajarkan mana kalau nama di Indonesia di mana letaknya? Di mana letaknya? Nadira. Di mana letak Taman Mini Indonesia? India. Di Jakarta. Jakarta Timur ke Surabaya. Jakarta Timur itu ya Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Biar kalian lebih diam, nggak boleh ada bersuara. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Letaknya di Jawa Tengah. Dulu kalau ke Candi Borobudur boleh sampai naik ke atas, sampai ke puncak. Sekarang tidak boleh, cuma dari bawah aja. Soalnya takut longsor batunya, jadi rusak. Ini peninggalan dari agama apa? Apa? Air lautnya biru jernih. Bisa. Surga wisata Papua Barat yang berlimpah, Raja Ampat. Keelokan alam surga wisatanya menjadi destinasi wisata bahari favorit di dunia. Perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan kawasan Amazon terluas dunia. Suaka marga satwa laut terlengkap dengan total ribuan hektar lokasi jelajah dasar laut, dilengkapi oleh jenis flora fauna endemik unik yang sangat beragam.
jelajah konservasi hutan perawan dengan eksotisme flora dan faunanya. Bahkan burung sakura cantik dan menawan yang memanjakan indera penglihatan. Dengan sukacita kami menyambut hadap kedatangan Anda di Raja Ampat. Dengan transportasi penunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat, selain transportasi udara, juga dapat memilih jalur angkutan laut menggunakan kapal feri atau speedboat. Perjalanan saya ada di 3 pulau terbesar yang tergabung dalam Bus Kepulauan Tanah Komodo. Jika Anda punya waktu 1 hari penuh seperti saya, usahakan untuk memulai perjalanan sepagi mungkin dari Pulau naik kapal, nggak bisa naik darat. Naik kapal. Ya pakai bus. Saya kalau mau ke taman nasional Komodo. Pulaunya ada seperti itu. Jadi nggak ada tempat tinggal manusia di sana. Pulau Padang yang sebagai opsi dan ini berdiri pada Itu namanya Pulau Padar. selesai mendaki ke puncak Pulau Padar, perjalanan saya lanjutkan ke Pulau Komodo. Komodo julukannya Raja Besar. Karena termasuk dalam kawasan konservasi, secara wilayah bisa dijelajah dan konservasi alam. Jadi nggak boleh deket-deket, soalnya komodo itu makanannya daging. Jadi kamu bisa dilahap ya. Kita berada di Jakarta, tepatnya lagi ada di kawasan Amani, Indonesia. Ya, setelah mengalami revitalisasi dan Indonesia ini di Taman Indonesia ini negara ini kembali ke alam dengan kapasitas ataupun juga bisa terbentuk dan juga fasilitas yang bisa data ini tentunya bisa ya dari Taman kita Indonesia 6 Korea
lama saya training. Lama mereka tapi yang datang ke sini tuh juga banyak banget ya untuk menemui kanal seperti ini. Kayaknya kita kasih belajar kaki aja kali ya. Daripada lapan gue tuh ada kaki. Terus gimana tahu dia ini. Nah, pengulang dari saya. Oh, ternyata satu lantai. Danau Toba seperti surga mempunyai titik karena tidak berada. Danau merupakan alam yang bukan tempat hidup masyarakat yang berbahaya, tidak merugikan budaya. Dilihat dari sudut pandang, ia akan menimbulkan kamu. Dengan lebih panjang 90 km dan lebar 30 km. Danau yang pada ketinggian berkisar 90 km memiliki selatan kawasan Danau Toba yang meliputi 7 desanya. Jadi, semua desanya Toba termasuk dari Karo, Umbar Kalimantan, Taman Utara, dan Kabupaten Simalungun. Danau Toba disebut dan terdapat peninggalan sejarah perubatan yang masih terdapat sampai ini. Dan Assalamualaikum Nah, jadi jeripak itu ada 3. Yang pertama adalah jeripak 1 yang berisi wahana bermain. Kemudian jeripak 2 yang terdiri dari sketser, mesin satwa, dan juga ekobrita. Serta jeripak 3 atau sebelumnya juga sebagai perjalanan dari Rombongan Angkasa mengaku menuju ke jeripak 2. Kami tempuh selama 4 jam. Kami sangat menikmati pemandangan yang indah sepanjang perjalanan. Kita belajar mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia. Ada 6 tempat wisata tadi apa aja? Kalau ada tempat wisata yang ada di Indonesia sing berbentuk museum atau melestarikan budaya ada, tapi kita sebagai pelajar harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Dengan cara apa? Rajin belajar, terus rajin sekolah, rajin ngaji, sering rekreasi ke museum, ke candi biar mengenal lebih dalam sejarah Indonesia. Sebelum pulang berdoa.
pagi Bu Zulfa. Selamat pagi Pak. Seperti yang telah saya diskusikan pada waktu yang lalu bahwa hari ini kita akan melakukan proses supervisi akademik, yang mana pada supervisi akademik ini ada 3 tahapan kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu kegiatan pra-observasi yang sudah kita lakukan kemarin, kegiatan observasi juga sudah kita lakukan, yaitu yang ketiga hari ini adalah pasca observasi. Hari ini kita didampingi oleh Bapak pengajar praktek kita, Bapak Sobah, dan Bu Guru. Kemarin Ibu namanya adalah Bu Romania Zulfa, yang kemarin sudah praktek di kelas 2 Pak. Hari ini pada pendampingan individu yang kelima ini, bagaimana sistemnya kita akan melakukan coaching pada beliaunya, yaitu guru kelas 2 ini, tentang pembelajaran yang sudah dipraktekkan kemarin. Ya, bagaimana, sudah siap Bu Zulfa? Sudah siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, apakah Bu Zulfa sibuk pagi ini? Selamat pagi juga Pak. Ini lagi santai Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Zulfa? Alhamdulillah luar biasa sangat menyenangkan. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah. Bagaimana Bu Zulfa? Silakan Pak. Apa yang perlu diceritakan? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan beberapa solusi ataupun pemecahan masalah yang kemarin Bu Zulfa hadapi. Bagaimana perasaan Bu Zulfa setelah melakukan pembelajaran dengan saya sebagai observernya kemarin itu? Perasaan saya sangat senang. Anak-anak juga merasa senang karena mereka belajar secara berkelompok dan mereka mencari jawaban secara bersama-sama di depan kelas. Dalam pembelajaran dengan menggunakan media video, gambar, anak-anak lebih senang dan mudah memahami pelajaran. Oh, berarti ketika pembelajarannya Bu Zulfa kemarin, anak-anak adalah sangat senang sekali ya Bu Zulfa ya? Iya Pak, sangat senang. Sangat senang sekali ya. Karena apa? Mungkin karena Bu Zulfa kemarin sudah menggunakan beberapa media seperti video, seperti gambar, pastinya anak-anak itu sangat tertarik ataupun termotivasi. Karena apa? Karena video itu juga bisa menambah pengalaman ataupun pendalaman materi yang anak-anak mungkin saja belum mampu ataupun belum bisa. Tapi dengan media video itu anak-anak bisa lebih jelas lagi, jelas dan gamblang ketika pembelajaran itu berlangsung. Bagaimana kesan Bu Zulfa setelah mengajar dengan pembelajaran yang berdiferensi yang Ibu lakukan kemarin itu? Kesan saya mempunyai pengalaman baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara mengajar secara berdiferensiasi, yaitu kita mengajar dengan memahami karakter siswa. Apa yang diinginkan siswa, minat dan gaya belajarnya. Mengenali karakter siswa bisa dilakukan dengan cara observasi atau menanyai secara langsung. Sehingga anak-anak merasa senang dalam belajar di kelas dan mudah menerima materi yang saya berikan. Berarti kesannya adalah bisa menambah pengalaman baru ataupun menambah ilmu baru bagi Bu Zulfa ya? Seperti itu Bu ya? Iya. Terutama untuk saya, khususnya untuk anak-anak Pak. Sangat bagus sekali. Nah, sekarang apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Zulfa lakukan kemarin itu? Alhamdulillah, tujuan pembelajaran yang saya lakukan kemarin ialah mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia.
dengan sumber belajar yang dipilihnya sendiri, anak-anak dapat mengidentifikasi tempat wisata yang ada di Indonesia secara tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran saya ialah dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang tempat wisata yang ada di Indonesia dengan tepat dan benar. Berarti itu tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Sudah sangat bagus sekali, berarti ada 3 tujuan pembelajaran gitu, nggih? Iya, Pak. Oke. Dan sekarang dalam proses pembelajaran itu pastinya ada beberapa strategi pengajaran yang Ibu gunakan oleh Ibu untuk memfasilitasi pemahaman peserta didik itu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana strategi pengajaran yang Ibu lakukan. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu berdiferensiasi dan guru hanya sebagai fasilitator anak-anak yang aktif dalam pembelajaran selama di kelas. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait. Pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-muridnya yang perlu untuk dijelaskan. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Bagaimana guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, namun kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Dengan 5 strategi tersebut, pastinya peserta didik akan mampu memperoleh pembelajaran yang memuaskan dan berpihak pada murid, Pak. Berarti ada 5 strategi yang Ibu terapkan ya. Yang pertama yaitu terkait dengan strategi pemilihan kurikulum, yang intinya dalam pemilihan kurikulum itu memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Karena apa? Karena setiap tahunnya kurikulum itu selalu berubah-ubah. Ada kurikulum 13, ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum KPSP yang dulu-dulunya itu. Nah, makanya Bu Zulfa sudah pas untuk yang pertama strategi yang digunakan adalah menulis kurikulum. Kemudian tadi adalah yang kedua adalah merespon kebutuhan belajar murid. Jadi murid itu misalkan pembelajarannya adalah berpihak pada murid, berarti Bu Zulfa biasanya dalam pembelajaran itu adalah memberikan yang terbaik untuk murid. Intinya adalah di dalam pembelajaran itu adalah murid adalah sebagai segala-galanya. Karena apa? Karena murid itu harus kita yang namanya merdekakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan.
Nah, lingkungan belajar yang menyenangkan ini pastinya menjadi idaman dari semua murid. Dua murid mesti menginginkan pembelajaran itu menyenangkan. Kalau menyenangkan pastinya akan berkesan. Ketika nanti anak-anak itu sudah keluar dari sekolahan, mungkin dia akan ingat apa itu ingat pembelajaran yang Bu Zulfa ajarkan kepada mereka. Selain itu juga strategi yang keempatnya itu memang sudah bagus, manajemen kelas yang efektif. Makanya manajemen suatu kelas itu perlu ditingkatkan betul-betul. Selain itu juga yang kelima adalah penilaian yang berkelanjutan. Makanya di dalam lembaga pastinya setiap hari Bu Zulfa melakukan penilaian, dari penilaian sumatif ataupun asumatif itu. Nah, itu memang sudah tepat strategi yang digunakan oleh Bu Zulfa. Nah, sekarang apakah ada variasi dalam pendekatan pengajaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Ada, saya menggunakan metode pendekatan secara observasi, diskusi tanya jawab, dan demonstrasi atau praktek, Pak. Oh, berarti yang digunakan Bu Zulfa ketika pembelajaran adalah menggunakan metode tanya jawab, demonstrasi, dan praktek. Itu berarti sudah sangat bagus sekali Bu menggunakan metode-metode itu. Dan bagaimana sekarang aktivitas penggunaan sumber daya pembelajaran seperti materi ajar atau media interaktifnya Bu? Penggunaan media video, gambar, serta berupa kunjungan sangat efektif dalam mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia, Pak. Oh, kemarin saya lihat dalam pembelajarannya Bu Zulfa, memang Bu Zulfa kemarin menggunakan gambar juga, kemudian menggunakan video juga. Iya, Pak. Berarti pembelajarannya Bu Zulfa pastinya sudah sangat menarik sekali. Selain itu juga Bu Zulfa juga mungkin nantinya, karena di situ adalah terkait dengan tempat wisata, pastinya anak-anak akan diajak berkunjung. Kemarin Bu Zulfa untuk merangsang anak-anak ataupun persepsi kemarin adalah anak-anak siapa yang pernah mengunjungi tempat wisata? Ada yang jawab anak-anak itu ada WBR, ada yang Gofan, ada yang Jatipak. Mungkin nantinya anak-anak juga akan secara langsung untuk berkunjung di tempat wisata-wisata tersebut. Selain itu Bu Zulfa, apakah siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas dan berkolaborasi dengan sama siswa? Saya kira pembelajaran saya sudah semaksimal mungkin, dan peserta didik sangat aktif dan berpartisipasi dalam berdiskusi luar biasa. Tetapi juga ada rasa kurang aktif karena tingkatannya anak masih kelas 2. Jadi mereka masih perlu banyak bimbingan, Pak. Oh, karena mungkin anak kelas 2 jumlahnya 20, anak itu tidak selalu sama. Ada yang aktif dan ada yang kurang aktif, ada yang pandai, ada yang kurang, ada yang sedang. Ya, kemarin saya lihat anak-anak sudah baik, sudah bagus. Ada juga yang kemarin masih angkat tangannya masih tangan kiri, karena memang wajar karena masih anak kelas 2. Untuk bimbingan yang sabar Bu Zulfa ya. Sekarang bagaimana guru memberikan umpan balik kepada siswa dan mendorong refleksi mandiri? Saya memberikan pertanyaan secara tematik. Contohnya, apakah kalian sedang belajar hari ini? Apa manfaatnya kalian mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia? Mengapa kita belajar menggunakan benda konkret? Mengapa kita belajar mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia? Bagaimana pembelajaran tadi menyenangkan apa tidak? Itu contoh pertanyaan yang saya lontarkan kepada anak-anak. Oh iya, berarti sudah sangat bagus sekali Bu Zulfa. Nah, sekarang apakah ada tantangan khusus
yang dihadapi siswa dalam pemahaman materi atau keterlibatan dalam pembelajaran? Ada Pak. Tantangannya ialah mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia adalah karena peserta didik masih kecil, belum bisa mencari uang sendiri. Jika sering keluar atau studi banding, pasti memerlukan anggaran besar. Mereka hanya bisa meminta kepada orang tuanya saja. Itu berarti tantangan yang dihadapi oleh peserta didik, Bu, ya. Memang kalau kita mengadakan kunjungan, kita tidak lepas dengan anggaran. Kalau nanti setiap mungkin pembelajaran diajak kunjungan, nanti kasihan pada wali muridnya. Pasti wali muridnya adalah protes nanti, kok rekreasi saja seperti itu, Bu. Iya, Pak. Nah, sekarang bagaimana suasana kelas dan interaksi antara siswa dan guru? Peserta didik sangat aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. Ketika saya terangkan, peserta didik diam dan memperhatikan dengan seksama. Setelah itu, saya beri media gambar, dan di gambar tersebut ada teks atau bacaannya salah satu perwakilan kelompok. Saya suruh membaca apa yang terjadi, semua kelompok maju ke depan dan ingin mengetahui gambar dan teks tersebut. Lalu, setelah itu saya putarkan video. Peserta didik dengan asik menyimak dengan seksama. Bahkan ada yang bertanya tentang pembelajaran yang belum mereka ketahui. Setelah itu saya beri tugas mengerjakan LKPD dan mempresentasikan setiap kelompok mereka. Juga ada yang rebutan maju ke depan. Iya, memang setelah saya amati kemarin, suasana kelasnya sangat aktif sekali. Bahkan anak-anak itu rebutan ingin maju ke depan. Karena apa? Karena Bu Zulfa dari awal sudah menempelkan gambar di papan tulis beserta tagnya. Akhirnya anak-anak itu kelihatan antusias ingin mengetahui apa yang ditempelkan Bu Zulfa itu. Seperti itu, Bu, ya? Iya, Pak. Ya. Dan sekarang, apakah ada upaya untuk mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata atau aplikasi prakteknya, Bu? Ada, Pak. Salah satu contohnya ketika mereka sudah kelas 6. Mereka akan studi banding atau rekreasi ke tempat wisata yang ada di Indonesia, seperti di Candi Borobudur, WBL, atau Jatim Park, dan lain-lain. Berarti upaya untuk mengaitkan pembelajaran itu biasanya kita laksanakan di kelas 6, ya, Bu, ya. Biasanya itu di kelas 6 itu pasti ada agenda untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya tadi adalah mungkin kelas 6 itu ada yang ke Borobudur, biasanya juga yang dekat BBL, karena kita dekat BBL, ada yang di Topan, ada yang di Malang itu Jatim Park, dan lain sebagainya, seperti itu, Bu, ya. Iya, Pak. Dan sekarang, apakah metode penilaian yang digunakan oleh guru untuk mengukur pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pelajaran, Bu? Ya, semau tujuan pembelajaran tercapai dengan metode ini, Pak. Seperti itu, Bu, ya. Kemudian, bagaimana sekolah mendukung pengembangan profesional guru dalam meningkatkan pembelajarannya? Sekolah mendukung program dengan cara memfasilitasi pelatihan guru di tingkat KKG, diklat, seminar, dan workshop, Pak. Berarti dalam pengembangan profesional guru, biasanya Bapak Ibu guru itu melakukan KKG, kelompok kerja guru, mungkin berapa minggu sekali, ya, Bu, ya. Seperti itu, Bu, ya. Kalau memang ada diklat, mereka juga mengikuti diklat, seminar, dia mengikuti seminar. Kalau memang ada workshop ataupun webinar di Zoom meeting, dia juga mengikuti. Itu salah satu pengembangan profesi guru. Oke. Nah, sudah bagus sekali, Bu. Kemudian dari serangkaian diskusi tadi, apa permasalahan khusus yang Ibu temui dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu? Ya ada, Pak. Saya rasa anak kurang aktif dan anak masih ada yang main sendiri dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Jadi belum fokus dalam pembelajaran saya. Ada 1-2 anak, Pak. Oh iya, karena mungkin jumlahnya banyak, 20 anak, dan tingkatan kelasnya adalah baru kelas 2,
anak-anak itu masih ada yang main sendiri ataupun rame ngoten Bu ya. Oh, ya. Dan sekarang bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut pada pembelajaran yang mendatang? Saya perlu menggunakan media yang lebih menarik lagi bagi mereka dan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi Ibu akan meningkatkan pembelajaran mungkin melalui metode ataupun melalui medianya yang perlu ditingkatkan. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu termotivasi ingin tahu dan akhirnya anak-anak itu adalah bisa ataupun pembelajarannya berhasil. Nah, Bu Zulfa, setelah Ibu Zulfa menjabarkan beberapa solusi tersebut, kira-kira kapan akan melaksanakan aksi dari yang Ibu jabarkan tadi? Saya akan melaksanakan pada waktu yang tepat, Pak. Pada waktu yang tepat, oke. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu Zulfa. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat segera terselesaikan Bu Zulfa ya. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Amin, amin. Sama-sama. Sukses selalu Bu Zulfa ya. Terima kasih atas waktunya sudah mengganggu. Sama-sama Pak. Saya pamit dulu Bu Zulfa. Alhamdulillah sudah dapat solusi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.